Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Deva Sadia dari kelas 10 MIPA 5. Saya nomor absen 7. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari terletak di Kota Malang, Jawa Timur, berpusatnya di daerah Kutaraja atau Tumapel. Untuk sistem politiknya, Kerajaan Singasari pernah dipimpin oleh beberapa raja yang terkenal. Yang pertama adalah Raja Ken Arok. Ken Arok memimpin Kerajaan Singasari dimulai dari tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Pada tahun 1222, Ken Arok atas dukungan para pendeta melakukan serangan ke Kediri. Raja Kertajaya pun dapat ditaklukkan oleh Ken Arok. Maka seluruh wilayah Kediri disatukan oleh Tumapel dan lahirlah Kerajaan Singasari. Setelah berdiri Kerajaan Singasari, Ken Arok tampil sebagai raja pertama. Ken Arok sebagai raja bergelar Sri Rangga Rajasa Sang Amurwabumi. Pada tahun 1227 Masehi, Ken Arok dibunuh oleh seorang pengalasan atau pesuru dan batil atas perintah Anusupati. Jenazah Ken Arok dicandikan di Kegendengan dalam perpaduan Siwa Buddha. Raja keduanya ada Anusupati. Pada tahun 1227 Masehi, Anusupati naik tahta Kerajaan Singasari. Ia memerintah selama 21 tahun. Tetapi lambat laun berita tentang pembunuhan Ken Arok terdengar oleh putranya Ken Arok yang bernama Tohjoyo. Maka Tohjoyo pun ingin membalas dendamnya dengan cara membunuh Anusupati. Setelah Tohjoyo berhasil membunuh Anusupati, Anusupati pun dicandikan di Candi Kidal dekat kota Malang. Dan Anusupati meninggalkan seorang putra yang bernama Ronggowoni. Raja ketiganya ada Tohjoyo. Tohjoyo memerintah Kerajaan Singasari pada tahun 1248 Masehi. Masa pemerintahannya memang singkat dikarenakan Ronggowoni yang merasa berhak atas tahta kerajaan menuntut tahta kepada Tohjoyo. Menghadapi tuntutan ini, maka Tohjoyo mengirim pasukannya di bawah Lembu Apal untuk menyerang Ronggowoni. Tetapi pasukan di bawah Lembu Apal malah membalik pihak kepada Ronggowoni. Maka pasukan dari Ronggowoni semakin kuat dan berhasil menduduki istana Singasari. Tohjoyo berhasil meloloskan diri dan akhirnya meninggal di daerah Katang, Lubang. Raja keempatnya ada Ronggowoni. Ronggowoni naik tahta Kerajaan Singasari pada tahun 1248 Masehi. Ronggowoni bergelar Sri Jaya Wisnuwardana. Singasari di bawah pemerintahan Ronggowoni dan Cempaka hidup dengan aman dan tentram. Raja Ronggowoni juga memerintahkan rakyatnya untuk membuat benteng pertahanan di Canggulor. Pada tahun 1268 Masehi, Ronggowoni meninggal dunia, dan tidak lama kemudian Maesa Cempaka juga ikut meninggal dunia. Raja kelima ada Kertanegara. Pada tahun 1268 Masehi, Kertanegara naik tahta kerajaan untuk menggantikan Ronggowoni. Ia bergelar Sri Maharaja Diraja Sri Kertanegara. Kertanegara merupakan raja yang paling terkenal di Kerajaan Singasari. Ia bercita-cita Kerajaan Singasari menjadi kerajaan yang besar. Untuk sistem ekonominya, rakyat Singasari hidup dengan bertani dan berdagang. Untuk sistem sosialnya, agama Hindu dan Buddha berkembang dengan baik. Bahkan terjadi sinkretisme antara agama Hindu dan Buddha menjadi bentuk Siwa Buddha. Untuk sistem budayanya, Kerajaan Singasari meninggalkan bukti kebudayaan seperti patung, prasasti, maupun candi. Runtuhnya Kerajaan Singasari terjadi pada tahun 1292 Masehi. Penguasa Kediri yaitu Jayakatwang menyerang Kerajaan Singasari. Untuk menghadapi serangan ini, Kertanegara mengirim pasukan yang ada di bawah pimpinan Raden Wijaya dan Pangeran Ardaraja. Akan tetapi, pasukan Jayakatwang dengan leluasa masuk dan menyerang istana, sehingga berhasil menewaskan Kertanegara. Raden Wijaya dan pengikutnya kemudian meloloskan diri, sedangkan Ardaraja bergabung ke dalam pasukan Kediri. Jenazah Kertanegara kemudian dicandikan di dua tempat, yaitu di Candi Jiwa dan di Candi Singosari. Dengan terbunuhnya Kertanegara, maka berakhirlah Kerajaan Singasari. Sekian penjelasan dari saya tentang Kerajaan Singasari. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih yang telah menonton. Wassalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.